Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam renungan harian Agape Kairos Ministry. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penyakit sumber segala sesuatu adalah kemalasan. Malas. Contoh, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah, malas bekerja. Ada satu contoh seorang bapak yang istri bertanya, "Pak, kok di rumah terus nggak bekerja?" Bapak itu menjawab, "Kan kemarin kita baru dapat berkat, kan belum habis." Ya, nah itu. Ya, jadi kalau orang yang malas itu banyak sekali alasannya. Ya, peribahasa mengatakan rajin pangkal kaya. Ya, jadi kalau kita rajin itu menghasilkan berkat. Kalau malas, ya kita tidak mendapatkan sesuatu. Dalam Amsal dikatakan ya, Amsal 18 ayat 9 ya, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Tadi yang saya katakan, jadi rusak hubungan kita dengan Tuhan, ya, rusak hubungan kita di dalam keluarga, terutama engkau sebagai suami. Jangan malas, ya. Kalau orang yang terbiasa rajin, dia dimanapun berada, tangan ini kayaknya nggak betah kalau diam. Jadi dia mau segala sesuatunya rapi. Ya, di gereja ada tisu dia pungut, masukin ke tong sampah. Tapi kalau orang malas, karena dia sudah terbiasa, ya udah dibiarkan aja. Maka identik kalau orang malas, ya itu kotor. Ya, lihat dari kendaraannya. Kalau kendaraannya kotor, tidak pernah dicuci, itu pasti orang malas. Ya, seperti itu. Nah, dikatakan tadi dalam Amsal 18 ayat 9, ya, menjadi saudara dari si perusak. Ya, jadi kehidupan kita sangat tidak memuliakan Tuhan. Artinya kita menjadi batu sandungan. Ya kan? Nah, kenapa jadi orang Kristen kok seperti ini? Ada berkata, "Pak, ya saya sudah berdoa, kok saya nggak dapat berkat." Ya, ternyata yang saya temui orang ini malas. Bagaimana malas mau dapat berkat? Ya kan? Orang yang malas jangan diberi makan. Dikatakan di 2 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 11 saya bacakan. Ya. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, lihat ke 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi yang dia lakukan itu sesuatu hal yang tidak berguna. Kalau engkau destininya Tuhan tempatkan segala sesuatunya, yaitu di pekerjaan atau di usaha, tekuni itu. Ya, bagaimana engkau mau mendapatkan berkat kalau engkau sendiri malas? Ya, nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar seperti semut. Ya, semut itu luar biasa. Ya, dia mengumpulkan makanannya. Ya, pada saat nanti datangnya hujan, ya, datangnya sesuatu keadaan yang tidak menentu, jadi dia sudah persiapkan ya makanan itu. Nah, itu semut itu, belajar dari semut kata Amsal, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau orang yang malas itu maunya diberi, diberkati, dikasihani, ya, pokoknya di semua, ya. Dia maunya orang memberi dia, ya, maunya selalu mau diberi dan tidak ada daya upaya untuk bekerja. Ya, nah firman Tuhan kembali di Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, makanya tadi saya sebut rajin pangkal kaya. Nah ini, ya, kalau engkau mau diberkati Tuhan, berdoa,
dan kau bekerja. Jangan malas. Ora et labora. Ya, berdoa sambil bekerja. Kalau engkau berdoa tidak melakukan segala sesuatu, bagaimana Tuhan mengucurkan berkatnya? Kalau engkau ada usaha rajin, Tuhan kucurkan. Kalau engkau bekerja rajin, Tuhan kucurkan. Ya, kalau engkau pelayanan yang setia, ya, yang tidak perhitungan dengan Tuhan, ya, itu Tuhan perhitungkan. Engkau akan diberkati Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, untuk kita, jangan bermalas-malas. Rajinlah dalam melakukan segala sesuatu. Maka di situ engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan turun di atas engkau. Tuhan Yesus memberkati.